Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi bersama kami kelompok 3. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul. Secara khusus Ia masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sampai saat ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan profil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dengan jumlah anggota 4 orang, yaitu yang pertama Claudia Saputri Mawar, yang kedua Justina Bozu, yang ketiga Maria Dorothea Deku, dan yang keempat Mariana Ati. Kami akan melakukan presentasi dengan judul Program Keluarga Berencana. Kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang utama bagi wanita. Keluarga berencana menurut WHO adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Tujuan program KB atau keluarga berencana adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi. Hal ini dikatakan oleh Rismawati pada tahun 2012. Program keluarga berencana memberikan kesempatan untuk mengatur jarak kelahiran atau mengurangi jumlah kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal atau non-hormonal. Upaya ini dapat bersifat sementara ataupun permanen, meskipun masing-masing jenis kontrasepsi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dan hampir sama. Menurut Depkes pada tahun 2010, usia produktif perempuan pada umumnya adalah 15-49 tahun. Maka dari itu, perempuan atau pasangan usia subur ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan kontrasepsi atau cara KB. Tingkat pencapaian pelayanan KB dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang atau pernah menggunakan kontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan di salah satu posyandu Relay TV, Kelurahan Paupire, yaitu tepatnya di salah satu ibu yang mengikuti program KB yang bernama Ibu Susanti, ia mengatakan bahwa mereka menggunakan alat kontrasepsi dengan jenis IUD atau spiral. Ia mengatakan bahwa jenis kontrasepsi ini memberi pengaruh baik atau sangat efektif bagi setiap keluarga yang mengikuti program keluarga berencana ini. Selain itu, menurut Ibu Susana yang mengikuti program KB dengan jenis kontrasepsi IUD atau spiral, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ia mengikuti program KB karena mendengar sosialisasi dari pihak kesehatan. Karena mendengarkan sosialisasi dari pihak kesehatan, baginya hal tersebut berguna untuk keluarganya. Selama penggunaan kontrasepsi dengan jenis kontrasepsi IUD, tidak ada kendala atau kegagalan dalam mengikuti program KB. Dampak lain pun dirasakan oleh Ibu Susana dan keluarganya, secara khusus bagi ibu dan anak, bahwa ibu dan anak tetap sehat dan tetap baik-baik saja hingga saat ini. Adapun tujuan dari program KB, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum diadakan adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan kontrasepsi. Yang kedua, tujuan khusus ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat pengetahuan ibu pasangan usia subur mengenai kontrasepsi. Yang kedua, mengetahui pengalaman ibu pasangan usia subur dalam penggunaan kontrasepsi. Yang ketiga, mengetahui dukungan antara suami dan istri atau pasangan usia subur dalam penggunaan kontrasepsi. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi instansi terkait penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan program keluarga berencana yang diberikan kepada pasangan usia subur
dalam penggunaan kontrasepsi dengan tujuan yang diinginkan bersama antara suami dan istri. Yang kedua, bagi masyarakat meningkatkan kesadaran pasangan usia subur akan pentingnya penggunaan kontrasepsi untuk mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. 3. Bagi penelitian lain sebagai referensi tambahan dan data dasar bagi penelitian sejenis yang meneliti mengenai penggunaan kontrasepsi. Oke, jadi baik, kita masuk pada bab yang kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama, definisi dari keluarga berencana atau yang biasa disingkat dengan kata KB. Keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mencegah dan menunda kehamilan. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu tokoh yang bernama Sulistiawati pada tahun 2013. Adapun tujuan program KB. Menurut Sulistiawati pada tahun 2013, tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Hartanto pada tahun 2002, tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam 3 fase. Yang pertama, menjarangkan, yang kedua menunda, dan yang ketiga menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Adapun macam-macam kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi pil. Pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium 17 selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan hubungan relasi di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Cara kerja kontrasepsi pil. Yang pertama, mencegah pelepasan sel telur dari induk telur. Yang kedua, mengentalkan lendir leher rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan antara sperma dan sel telur. Kontrasepsi suntik. Efektivitas kontrasepsi suntik menurut Sulistiawati tahun 2013, kedua jenis kontrasepsi suntik mempunyai efektivitas yang tinggi dengan 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka akan sangat efektif bagi pengguna program KB. Cara kerja kontrasepsi suntik. Yang pertama, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Yang kedua, mengentalkan lendir leher rahim sehingga dapat mencegah pertemuan antar sperma dan sel telur. Berikut jenis kontrasepsi implan atau susu KB. Menurut Saifuddin pada tahun 2010 yaitu yang pertama, efektif 5 tahun untuk non-plan, 3 tahun untuk Zedena, Indoplan atau Implanon. Yang berikut nyaman digunakan. Yang berikut dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi. Yang berikut pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. Yang berikut kesuburan segera kembali setelah implan dicabut. Yang berikut efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak, dan aminorea. Yang berikut aman dipakai pada masa laktasi. Cara kerja kontrasepsi implan menurut Saifuddin pada tahun 2010 yaitu yang pertama, lendir serviks menjadi kental. Yang kedua, mengganggu proses pembentukan endometrium
sehingga sulit terjadi implantasi. Yang ketiga, mengurangi transportasi sperma, dan yang keempat, menekan ovulasi. Jenis atau alat kontrasepsi yang berikut yaitu kontrasepsi kondom. Alat kontrasepsi untuk pria berbentuk sarung atau selubung yang terbuat dari karet atau lateks yang dipasang pada alat kelamin pria saat berhubungan seksual atau berhubungan intim. Kontrasepsi kondom dapat membantu pencegahan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Cara kerja dari kontrasepsi kondom yaitu yang pertama, menghalangi agar sperma tidak masuk ke vagina sehingga mencegah kehamilan. Cara kerjanya yang kedua yaitu menghalangi masuknya bakteri, virus atau jamur yang masuk ke vagina sehingga mencegah infeksi menular seksual dan HIV atau AIDS. Cara kerja yang ketiga, kondom hanya untuk 1 kali pakai. Jenis kontrasepsi yang berikut yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa disebut IUD. Alat kontrasepsi adalah alat yang berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel, dilihat oleh tembaga halus yang memiliki 1 atau 2 benang yang tergantung. Cara kerjanya, yang pertama, menghambat sperma untuk masuk ke sel telur. Yang kedua, mencegah sperma dan sel telur bertemu sehingga tidak terjadi kehamilan. Yang ketiga, perubahan kimia yang terjadi membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Bab 3 penutup. Program keluarga berencana memberikan kesempatan untuk mengatur jarak kelahiran atau mengurangi jumlah kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal atau non-hormonal. Upaya ini dapat bersifat sementara ataupun permanen, meskipun masing-masing jenis kontrasepsi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dan hampir sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi adalah pengetahuan, dukungan suami, dan pengalaman KB. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang kontrasepsi, maka semakin rasional dalam menggunakan alat kontrasepsi. Pengalaman baik akan selalu dijadikan acuan untuk mengikuti program keluarga berencana. Dukungan suami pun juga mempengaruhi kontrasepsi, karena istri yang dapat dukungan dari suami akan menggunakan kontrasepsi secara terus-menerus, sedangkan yang tidak mendapatkan dukungan dari suami akan sedikit yang menggunakan kontrasepsi. Demikian presentasi yang kami lakukan. Dari tempat ini, saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau bahasa dan perbuatan yang kami lakukan selama presentasi yang menyinggung perasaan kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih.